bapak saya datang cuma bawa biskuit Kak dalam kantong plastik, biskuit sama sebotol susu. Waktu itu dia bilang jangan naik jangan masuk ke dalam pesawat dulu. Ini saya ada bawa bekal untuk bekalmu ke masuk pendidikan. Tapi mohon maaf cuma ini yang bisa saya kasih nak karena uang bapak tidak cukup. Halo semuanya pemirsa, apa kabar untuk di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Semuanya sehat walafiat, amin. Dan tentunya untuk di hari ini seperti biasa ya, banyak banget berita-berita yang viral. Nah, di antaranya di tanggal 17 Agustus tahun 2022 yang lalu, ini kita kejutkan juga dan diberikan surprise seperti itu, berasa istana negara milik Sulawesi Tenggara. Karena kenapa? Yang pertama tuh, fakta yang pertama gitu ya, pemirsa yang ada di rumah, di mana ya Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita, mengenakan pakaian adat Sultan Buton beserta ibu. Wow, itu sangat luar biasa ya. Jadi ini ditonton seluruh dunia pada saat 17 Agustus tahun 2022. Dan yang unik lagi dan fakta lagi nih yang kedua nih ya pemirsa, bahwa tarian Lumense dari Bombana itu dipertunjukkan di Istana Negara. Wow, itu juga yang luar biasa loh dari Sulawesi Tenggara. Dan fakta yang ketiga, ada teman-teman paskibraka perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir ini ya, yang paling kita tunggu-tunggu juga, ada salah satu poluan perwakilan dari Polda Sulawesi Tenggara yang menjadi MC di Istana Negara pada tahun 2022 ini. Dan siapakah dia? Pasti penasaran dong semuanya, atau mungkin kayaknya sudah pada tahu dong. Langsung saja kita sapa, ini dia Bribtu Ragil Rahmi Lestari. Halo Kak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini kayaknya pulang dari Jakarta, apakah tambah kurusan atau tambah gemukan ya? Tambah gemukan kayaknya Kak. Tambah Soalnya gemukan. balas dendam dari sekian minggu, makanan harus diatur, nggak boleh makan berminyak, nggak boleh makan yang menyebabkan suara serak, menyebabkan tenggorokan berlendir. Jadi makanan harus benar-benar dijaga Kak. Jadi balas dendam. Balas dendam. Oh, si Nonggi nah. Si Nonggi bergulung-gulung Kak. Aduh. Iya, aduh. Ternyata Ragil ini, Bribtu Ragil. Aku panggilnya apa sih? Mbak Ragil, Kak Ragil saja. Kak Ragil bisa Ragil, bisa ini Ragil. biar lebih santai Kak. Nah, Ragil ini kan kelahiran tahun 1996. Wow, masih muda banget. Masya Kak Ayu Allah. 2000 berapa? 2017 ya? Aku 2022. Aduh, baru lahir. Aduh, kayak Indonesia aja ya. Nah, Ragil ini udah nikah dong? Sudah Kak. Udah nikah. Sudah. Anaknya berapa? Satu. Udah Baru satu. iya. Masya Allah, kayak belum punya anak ya. Mbak Ragil, ini suatu kebanggaan tersendiri juga bagi TVRI Sultra, khususnya di program acara Speak Up. Betul, bisa cerita buka-bukaan di sini, bareng sama kita, sharing, terus berbagi informasi juga seputar Ragil menjadi Master of Ceremony di Istana Negara. Wow. Dan Ayu juga mau mau ucapin selamat dulu nih di tanggal 1 September 2022 ini. Selamat buat para polisi wanita untuk tentunya memperingati Hari Poluan ya. Dan sekali lagi kita apresiasi buat poluan-poluan yang ada di Indonesia. Betul, seluruhnya di beberapa provinsi. Dan sekali lagi juga semoga menjadi poluan yang ngayom, poluan yang menjadi sahabat, dan juga poluan yang menjadi inspirasi kita semua. Benar, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya. Dan sukses buat poluan-poluan. Waduh. Nah, Mbak Ragil, Ragil ini kita tahu bahwa seorang poluan yang bertugas di Polda Sulawesi Tenggara. Di bagian apa? Biro Operasi, Subakrenmin di Biro Operasi.
Dia tuh tugas-tugasnya apa aja nih? Biro Operasi itu salah satu satuan kerja di bawah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam bidang manajemen operasional. Jadi ini tentang apel, upacara, kemudian ada latihan praoperasi, kemudian rapat-rapat koordinasi dan kerjasama di instansi lain. Oh, jadi memang wajar ya terjunnya ke Master of Ceremony. Betul, karena setiap ada rapat, kemudian latihan praoperasi, kemudian upacara. Nah, di situ mainnya, gawenya di situ. Oke. Apakah Ragil punya teman seangkatan yang sama seperti itu, bertugasnya sama sebagai Master of Ceremony juga, yang bisa Kak. juga? Iya, bisa ada. Ada di Sultra? Ada. Oh, banyak gitu ya? Cuma beberapa sih Kak, tapi lebih senior. Jadi jam terbangnya lebih banyak Kak. Jadi selama ini saya kalau di Biro Operasi memandu acara kayak rapat, kemudian latihan praoperasi sampai ke upacaranya, koordinasinya sama senior yang jam terbangnya sudah lebih mendahului. Nah, Ragil ini angkatan keberapa? Untuk poluannya itu 43, kemudian untuk Nusantara gabungan poluan dan polisi laki-laki itu 39 tahun 2014. Wow, udah lama juga ya, udah lumayan 8 tahun lah ya. Kak, kurang lebih 8 tahun. Bener. Oke, apakah menjadi Master of Ceremony di Istana Negara di tahun 2022 ini menjadi pencapaian tertinggi buat kamu? Ya betul Kak, pencapaian tertinggi karena selama ini kan saya MC memandu acara itu kan cuma di lingkungan Polda Sultra, setiap ada kegiatan, kemudian belajarnya juga selama ini autodidak, kebanyakan koordinasinya sama senior. Nah kemudian mencoba keluar dari zona itu Kak, mencoba terbang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi dan alhamdulillah ternyata terpilih dan mendapatkan kesempatan berdiri di Istana Negara. Nah ngomong-ngomong tentang seleksinya nih, ini kayaknya seleksinya panjang ya? Panjang Kak, panjang dari bulan berapa sampai? Dari bulan 3. Jadi 5 bulan itu Kak kerjanya bolak-balik Jakarta Kendari untuk mengikuti rangkaian proses seleksinya yang begitu panjang dan pasti ketat Kak. Bisa dijelasin sedikit gitu tentang apa sih namanya tahap-tahapannya untuk menjadi seorang Master of Ceremony di Istana Negara. Di Istana Negara ya Kak. Nah jadi bulan 3 itu dari Mabes Polri mengirimkan warning adanya seleksi, mengirimkan ke Satuan Kerja Jajaran Mabes sampai di Polda Sulawesi Tenggara. Nah kemudian dari seluruh Polda mengirimkan kembali nama-nama ke Mabes. Nah dari Mabes menyaring sesuai administrasi. Kalau memang memenuhi administrasi dan syarat yang ada, Mabes mengirimkan kembali yang terpilih. Nah, yang terpilih tahun ini itu ada 16 personil Polwan, termasuk seluruh Indonesia seluruh Indonesia yang Indonesia. memenuhi syarat administrasi dan syarat-syarat yang lain, minimal berpangkat Brigadir Polisi 2 sampai maksimal berpangkat Brigadir Polisi 1 seperti saya Kak. Jadi selebih dari itu tidak memenuhi syarat. Berarti ini adalah gabungan antara TNI dan Polri. Iya, gabungan TNI dan Polri, tapi dilaksanakan dulu untuk masing-masing setiap angkatan. Nah, setelah itu seleksi kedua di gabungan TNI Polri setelah terpilih dari melewati seleksi di masing-masing angkatan. Seperti itu Kak. Nah setelah itu masuk di berapa besar? Masuk di 4 besar. Dari 16 besar. Ini masuk 4 besar melewati seleksi, ada jasmani, kemudian kesehatan, ada yang paling dominan itu Kak tes psikologi, dan yang terakhir tes kemampuan MC. Aduh, kayak tes CPNS nah. CPNS kayak tes poluan waktu awal-awal Kak. Kurang lebihnya seperti itu. Wow, ternyata ketat juga ya untuk masuk di Istana Negara. Dan berarti itu menandakan bahwa tidak segampang itu berdiri di Istana Negara dengan tahapan seleksi yang luar biasa. Sumpahnya sama merinding. Ya Allah begitu ya. Aduh, jadi bangga banget gitu ya. Berarti memang banyak banget proses dan juga tahapan-tahapan yang kamu lalui gitu ya untuk menjadi Master of Ceremony di Istana Negara. Tapi sebelumnya Ayu mau nanya, apakah memang kamu pernah berangan-angan atau bermimpi bahwa aku nanti kalau di umur sekian pengen ke Istana Negara, terus entah itu bakal bertugas jadi apa? Nah, jadi saya ini kan termasuk Purna Paskibraka Kak, Purna Paskibraka provinsi, tingkat provinsi. Kelihatan di tahun, ya. Aduh, dari Purna Paskibraka tingkat apa ini Kak? Aku tingkat mana ya? Tingkat desa aja ya. Tingkat sekolah aja saya. Nah, Purna Paskibraka tingkat provinsi di tahun 2012 Kak. Nah, dulu itu punya angan-angan saya juga ada di tahap
seleksi Purna Paskibraka tingkat nasional. Nah, yang tidak lulus di nasional jatuhnya ke provinsi Kak, melaksanakan tugas pengibaran bendera di provinsi. Kantor gubernur berarti. Masing-masing provinsi kan mengirim satu pasang. Benar. Waktu itu belum rezeki saya. Ternyata mimpi dan doa itu tercapai di 10 tahun kemudian Kak, dengan menjadi Master of Ceremony Kak. Oh gitu ya. Terharu sendiri dengan cerita ini Kak. Sumpah. Oh begitu, jadi memang jadi pernah berangan-angan. Pernah punya mimpi, jadi makanya doa itu kalau orang berdoa itu harus sungguh-sungguh Kak, karena jadi kita memang tidak perkataan tahu. adalah Iya, doa, perkataan adalah doa. Kita tidak tahu kapan akan terkabulkan. Benar. Entah 5 atau 10 tahun lagi. Entah doa itu mungkin tercapainya ke anak cucu, kita tidak tahu Kak. Nah itu dia, sekali lagi bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita mimpikan, yang kita angan-angankan kayaknya bisa menjadi kenyataan. Entah itu di 5, 10, 20 tahun kemudian. Selagi itu masih ada usaha Kak. Aduh itu dia ya. Ya udah, kayaknya masih banyak yang pengen Ayu tanyakan ke Ragil, dan juga Ragil masih banyak yang pengen di-share ke pemirsa ataupun ke yang sedang menyaksikan kita di Speak Up hari ini. Untuk itu kita break sejenak ya Ragil ya. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa di Speak Up, bicara terus terang. Ya, balik lagi di Speak Up, bicara terus terang, masih bersama dengan Bribtu Ragil Rahmi Lestari, MC atau Master of Ceremony di Istana Negara tahun 2022 kali ini nih pemirsa. Nah, Ragil ini tadi banyak banget ya, pada saat iklan kita ngobrol banyak seputar kamu menjadi Master of Ceremony di Istana Negara. Tapi sebelumnya Ayu juga mau nanyain dulu nih, gimana sih sebenarnya cerita masa kecilnya Ragil? Ini pasti banyak banget yang pengen tahu. Maksudnya pada saat sekolah di mana, terus Ragil kecil itu seperti apa, gimana tuh? Bisa diceritakan? Saya lahir di Molawe Kak, Konawe Utara. Jadi saya anak hidupnya Konut ya. Konut. Molawe Konawe Utara. Oke, Asera, bagian Asera juga enggak sih? Dekat Kak. Dekat dari Asera. Berdekatan sekitar 30 menitan kayaknya. Nah, kemudian setelah itu saya besar di Konawe Selatan Kak. Karena begini, ibu saya sama bapak saya hidupnya wira swasta Kak. Oh, wira swasta. Jadi dari satu tempat ke tempat berpindah, dalam artian benar. Bapak saya waktu itu bawa kapal. Bawa kapal di Konawe Utara. Kemudian setelah itu berpindah mencari mana nih yang bisa untuk mencari uang, tempat yang cari nafkah gitu ya. Nah, kemudian dari Konawe Selatan saya berpindah lagi ke Kendari SMP. Berarti sekolahnya tuh pindah-pindah dong. Pindah-pindah. Tapi sebelumnya Ayu juga mau ngasih tahu bahwa anak-anak Konut itu banyak banget yang berprestasi. Iya, betul, Kak. Dan Konsel juga banyak banget yang berprestasi. Apalagi di Kendari juga banyak yang berprestasi. Pokoknya semua daerah Sulawesi Tenggara banyak banget orang-orang yang berprestasi. Nah, lanjut. Nah, setelah itu saya SMP 2 Kendari, ikut kakak saya kan 2 bersaudara Kak. Karena saya nggak bisa pisah dari kakak. Jadi kakak sekolah SMA saya juga harus ikut nih di Kendari. Jadi SMP di Kendari, ikut tante. SMP mana tuh? SMP 2 Kendari. Oh, SMP 2. SMP 2 Kendari di Kota Lama. Kemudian SMA 4 Kendari. Nah, dari SMA 4 Kendari saya masuk ekskul Paskibraka, Paski Sekolah. Nah, terbentuknya kalau Paskibraka itu kan kental dengan disiplin Kak. Ya sama lah, beda-beda tipis lah dengan Polri TNI, bagaimana aturan main dan hidupnya di dalam itu seperti militer lah Kak. Iya, cara makan, sikapnya etikanya seperti apa. Nah, kemudian dari situ terbentuk Kak. Saya masuklah dari Paski Sekolah, saya ikut seleksi Paskibraka nasional. Kemudian dari nasional belum rezeki, turun ke provinsi yang tidak terpilih nasional, ya ikut provinsi. Nah, kemudian dari provinsi main di tahun 2012 bertugas di lapangan gubernur provinsi. Betul. Nah, setelah itu di tahun 2014 posisi masih ujian nih Kak. Ujian sekolah. Ujian sekolah.
turun pengumuman penerimaan polwan besar-besaran Kak di tahun itu karena banyaknya kasus pelecehan seksual, kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan anak. Nah itu diperbanyak penerimaan polwan Kak. Polisi wanitanya. Kala itu masih Ibu Ani Yudhoyono. Jadi permintaan beliau untuk polwan diperbanyak se-Indonesia. Jadi angkatan saya itu polwan 7.000. Wow. 7.000 personil. Selama beberapa tahun yang berjalan. 1 tahun itu Kak. Selama beberapa tahun yang berjalan memang di tahun 2014 itu yang 2014 banyak banget terbanyak penerimaan. Untuk Sultra saja 156 personil yang terpilih. Wow, Nah, setelah itu saya ikut seleksi sementara masih pakai putih abu-abu nih Kak. Ikut tes polwan dengan bermodalkan punya basic di Paskibraka itu, etika dan apa segala macam digodok di situ, ikut tes dengan rangkaian yang begitu panjang juga, beda tipis lah dengan seleksi MC itu. Alhamdulillah terpilih. Kemudian saya pendidikan di SPN Singaraja Bali kurang lebih 7 bulan, 2014 bulan Juni. Keluar Desember, dilantik Desember, 2015 Januari mulai berdinas sampai saat ini. Berdinasnya memang dari awal itu di Polda Sultra? Enggak, di Polres Kolaka Kak. Wow, di Polres Kolaka. Ya, penempatan. Kan kalau polwan itu Kak, polwan dan polki siap ditempatkan di mana saja. Kalau istilahnya orang asal masih kelihatan tugu MTQ. Oh, dari Kolaka bisa lihat ya? Iya, dari Kolaka bisa lihat toh Kak. Asal masih kelihatan tugu MTQ. Kalau di Jakarta asal masih kelihatan tugu Monas ya. Jadi waktu itu tapi sebelumnya Ayu sedikit ke belakang. Waktu SMA kamu memang ngambilnya matematika, IPA, IPS Kak. atau memang IPA. Iya, IPA. Berarti memang kamu basicnya akademiknya bagus dong. Kalau mau dibilang hebat tidak juga sih Kak. Bisa. Mampu lah. Tapi kalau mau dibilang hebat sedang-sedang Kak. Kalau hebat kayaknya ini sih Kak. Takut jumawa dibilang hebat, jangan sampai dihitung. Kita tes saya matematika jangan dulu nak Kak. Sudah hilang ilmuku soalnya. Benar-benar. Jadi memang kalau bisa dibilang Ragil ini termasuk anak yang waktu zaman SMA, zaman sekolahan biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja lah ya. Sedang-sedang aja. Akademiknya bagus, jalan. Dan juga ekstrakurikulernya juga jalan. Tetap berjalan Kak. Nah terbukti dari Ragil bisa memakai seragam polisi karena memang dari si Paskibraka waktu dari itu. Dari Paskibraka itu Kak. Nah setelah itu kamu diterima, kamu kan diposisikan ke Kolaka. Nah setelah dari Kolaka berapa tahun? Kolaka itu kurang lebih 15, 16, kurang lebih 2 tahun lebih Kak. 2 tahun lebih? Iya 2 tahun lebih. Setelah dari itu Polresnya? Iya, Polsek Wundulako. Karena kan waktu itu polwan di angkatanku Kak harus ditempatkan di polsek-polsek. Karena kan kebanyakan kejadian-kejadian pelecehan seksual dan lain-lain itu kan di polsek Kak. Dan itu harus ada polwan yang standby di situ Kak. Di penyidik perempuan, pembantu penyidik perempuan dan anak. Baik. Berarti memang awalnya Ragil ini ditempatkan di di bagian reskrim perlindungan perempuan dan anak. Baik. Nah setelah dari situ Kolaka lanjut ke? Setelah dari Kolaka Polsek Wundulako. Setelah itu saya ditarik ke Lantas karena waktu itu personil masih Kolaka. Personil Polres Kolaka bagian Lantas itu masih kurang personil polwan. Nah kebetulan dari pimpinan mencari yang postur tubuhnya tinggi karena untuk di jalanan kan Kak. Bener. Takutnya kalau yang ini tidak kelihatan dari mobil lagi. Ya harus yang tinggi-tinggi Kak. Bisa aja sih si Ragil kan. Iya, nah terus setelah itu digeser ke Lantas di bagian penyidik kecelakaan Kak, Laka. Pembantu penyidik Laka. Penyidik pembantu Laka Kak. Setelah itu? Nah setelah itu menikah sama suami, ketemu suami. Dan katanya suaminya polisi juga. Polisi juga Kak. Aduh gimana? Karena kan lingkungannya di situ saja toh Kak. Karena jodoh itu cerminan diri toh Kak. Jadi di mana kan kita bercermin polisi, jadi polisi juga kita polisi dapat. juga. Tapi waktu itu gimana? Tapi sebelum aku mau cerita tentang suaminya juga, lanjut dulu yang itu. Terus setelah itu? Nah setelah itu menikah, baru ketemu suami, menikah. Di Kolaka juga ketemunya? Enggak, suami di sini Kak. Kenalnya karena suami itu senior Purna Paskibraka Kak.
Dia 2010, saya 2012. Oke, cinta berawal dari barisan organisasi. Iya, iya, iya. Gara-gara Oke. balik kanan balik kiri, pas balik kanan ketemu suami toh, Kak. Deh, astaga, ih, boleh Mina. Langsung jatuh cinta begitu ya? Langsung jatuh cinta. Jatuh cinta pandangan pertama, nah. Nah, terus. Nah, setelah itu ketemu suami, menikah. Setelah menikah kan pasti istri ikut suami, Kak. Bener. Jadi telegram mutasi pindah ke Polda Sultra. Oke. Nah, ditempatkan di Biro Operasi di tahun 2017 bulan Mei. Nah, sampai sekarang. Nah, berangkatnya bisa MC itu dari yang kaku, dari yang harus standby, standby teks, iya. Itu dari Biro Operasi, Kak. Oke, dari Biro Operasi itu. Biro Operasi yang 2017 awal. Sampai karena saya merasa 2017, 2018 sampai 2021 itu saya rasa kayak jalan di tempat, Kak. Maksudnya iya, benar. ini saya harus berkembang begitu loh, karena cuma ini saya harusnya mau belajar dari ini dari itu. Nah, turunlah telegram dari Mabes, Kak. Akan ada seleksi MC Istana. Jadi pikiran saya itu, Kak, bukan menang dan terpilih. Saya mau cari pengalaman. Karena kan di sana tidak ujuk-ujuk langsung terpilih. Benar. Ada 3 hari itu kita digodok dulu. Bagaimana cara membawakan acara upacara formal. Jadi saya itu tujuannya itu sebenarnya, Kak, mau dapat ilmu dari luar, karena selama ini cuma autodidak. Kemudian cuma dapat ilmu dari senior, cuma di situ saja. Dan ternyata karena sudah terbiasa dan dari sistem penilaian, tim penilai dari karakteristik saya memenuhi, sampailah berdiri di Istana Negara, Kak. Seperti itu. Berarti memang ceritanya panjang banget. Panjang sekali, ya. Kak. Oke. Nah, kalau kamu Ragilnya ini bisa melihat diri sendiri begitu, waktu apa dan acara apa Ragil bisa langsung kayak kayaknya aku jatuh cinta deh sama tugas menjadi Master of Ceremony ini, dan sampai bisa suka dan juga bisa tahu gitu. Pada saat apa? Bawa acara apa? Pada saat bawa acara rapat COVID, Kak. COVID awal mulanya COVID 2020 awal. Nah, itu kan Forkopimda dan jajaran Kak Bupati ada, kemudian gubernur juga ada, dan itu koordinasinya ke protokoler gubernur. Benar. Setelah itu saya sering koordinasi di situ, Kak. Dan ternyata public speaking itu memang penting, Kak. Terus ketemu tidak orang. Hanya untuk Master of Ceremony tidak aja, untuk Master of Ceremony itu terpakai bagaimana caranya etikanya kita berbicara dengan orang. Benar. Setelah itu saya ketemu protokoler gubernur, Kak. Dari situ saya sering sharing, dan saya setelah itu timbul ini kayaknya harus dikembangkan deh. Ini kayaknya harus karena kamu lihat kamu punya bakat kan? Kak, saya kayaknya punya bakat yang selama ini terpendam, karena dari awal 2 tahun di Kolaka bakat itu belum muncul, Kak, karena lingkungan ya mungkin, Kak, karena kerjanya cuma bolak-balik itu aja, di situ saja, di situ saja, tidak berani keluar dari zona itu. Dan sekarang ketemu orang-orang yang tadinya kagok, yang tadinya nervous depan orang banyak, karena sering sharing dengan protokoler gubernur, yang MC di gubernur. Jadi timbullah perasaan, ini saya harus berkembang, saya harus belajar ke mereka, saya harus sering sharing pengalaman, bagaimana cara membawa acara formal, non formal, seperti itu, Kak. Waduh, luar biasa ya Ragil ini. Berarti memang Ragil orangnya mau belajar, mau berusaha, mau berjuang untuk gimana keluar dari zona nyamannya Ragil, Kak. Kan. Wow. Nah, Ragil, kalau kita flashback lagi nih di zaman-zaman pada saat ketemu sama suami. Iya. Kalau itu kan tadi perjalanan karirnya Ragil tentang Ragil menjadi seorang polwan kan. Nah, kita flashbacknya ke tentang keluarganya Ragil gitu kan. Kan ini udah nikah di tahun 2017 Maret. 2017 Maret. Oke. Nah, ketemu sama satuan kerja juga yaitu polisi kan. Polisi. Nah, dia kalau beliau ini bergerak di bidang apa? Biro SDM. Oh, Biro SDM. Perekrutan calon-calon polisi. Oke. Nah, berarti awal jatuh cintanya kamu sama suami itu dari organisasi, Kak. Oke. Jadi dari organisasi Paskibraka, kemudian lama sudah tidak ketemu, Kak. Kemudian ketemunya itu di salah satu sosial media, Kak. Say-hi-nya di situ setelah jadi polwan, Kak. Say-hi-nya di situ. Kenalan sebenarnya sudah kenal sih, Kak. Cuma untuk komunikasi intensnya itu setelah
kenal di sosial media, Kak. Oke. Suami namanya siapa boleh? Brigadir Anugrah Tri Febriantara. Oke. Sosoknya seperti apa sih sebenarnya suami tercintanya Ragil? Penyayang sudah pasti, Kak. Oke. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian yang paling saya sukai dia itu mendukung hal-hal yang selagi itu positif, mendukung hobi saya, tidak apa namanya, tidak mengekang karena mungkin saya sudah punya anak, saya tidak dituntut untuk kamu harus Pure ini menjadi seorang ibu rumah tangga begini. Jadi dia tuh justru karena saya kenal setelah menikah, dia yang membukakan jalan saya untuk mengembangkan passion yang ada di dalam diri saya. Seperti itu. Romantis banget ya. Kalau romantisannya polisi dan poluan itu sama nggak sih dengan orang-orang biasa? Kurang lebihnya seperti kan gitu poluan juga manusia, Kak. Iya. Poluan, polisi juga manusia gitu ya, ada lagunya ya. Oh gitu ya? Nggak kaku begitu? Enggak, ya lapor. Saya kecuali cinta sama kamu gitu kan. Kecuali kalau di kantor, Kak, tetap profesional loh, karena dia senior kan, Kak. Kalau lagi di kantor gimana tuh? Pakaian dinas, izin abang, gini-gini. Kalau di rumah abang sayang. Kalau tak ada uang abangku tendang gitu ya. Apalagi sekarang tanggal-tanggal muda toh, Kak. Jadi romantis-romantisnya harus ditingkatkan. Tanggal 1 gajian. Tetap perempuan ya. Oke, seorang Ragil kalau di rumah tuh suka pakai dasteran gak sih? Dasteran sudah pasti, Kak. Yang jelas sepatu laras tetap di skip dulu, Kak. Nggak bisa kalau sepatu laras. Iya. Disimpan ya. Disimpan, Kak. Oke. Nah, sosok seorang Ragil ini kalau kita bisa nelpon ya suaminya, kita tanyain gitu ya, si Ragil ini di rumah gimana gitu ya. Aduh, tapi sayang banget ini karena abangnya lagi sibuk ya. Oke, baik. Nah, orangnya Ragil kalau di rumah itu seperti apa? Tetap sih, Kak, yang namanya melayani suami, kemudian ke anak juga tetap. Kemudian saya juga tetap membagi waktu ke anak dan suami, memanage waktu. Benar. Kemudian dari memanage waktu terciptanya memanage prioritas. Iya. Yang namanya skala prioritas kan tetap ada, Kak, di mana yang mana pekerjaan yang diutamakan, kemudian tetap ada yang namanya untuk keluarga. Nah, kemudian bagaimana caranya saya kalau ke anak, komunikasi ke anak itu supaya anak itu tidak merasa orang tua saya sibuk terus ini gini. Nah, kan dua-duanya kerja nih. Dua-duanya kerja. Bener. Jadi gimana tuh cara membagi waktu untuk anak gitu kan? Jadi kalau saya di tempat kerja, Kak, bagaimana saya memanage waktu, pekerjaan harus selesai sesuai dengan waktunya biar waktu istirahat dipakai untuk menghubungi anak. Entah itu kita datang pulang ke rumah atau kalau nggak sempat pulang ke rumah bisa video call. Nah, dari video call itu bagaimana cara kita komunikasinya itu membangun, dalam artian bukan cuma formalitas hanya menggugurkan kewajiban sebagai seorang ibu. Bagaimana cara kita membonding biar mental anak itu, emosi kita terikat sama anak, membonding ke anak, bagaimana cara kita kontak mata ke anak, sekalipun cuma video call, supaya anak itu merasa saya tetap diperhatikan sekalipun orang tua saya masih bekerja dengan kesibukannya. Seperti itu, Kak. Luar biasa. Jadi memang manage waktunya Ragil dan juga sang suami ini sangat baik untuk khususnya keluarga ataupun anak gitu kan. Wow, dan ini memang seharusnya tips-tips yang tadi ini yang sudah diberikan Ragil ke para wanita-wanita di luar sana, khususnya juga para poluan, yang karena memang ini adalah hari jadi polisi wanita ke-74. Iya, benar banget, yang ke-74 di tahun 2022 ya. Jadinya harus memang bisa memanage waktu sebaik mungkin untuk bisa membagi waktu antara keluarga terus anak gitu, suami juga dan juga pekerjaan. Oke, baiklah kalau begitu. Masih banyak banget lagi nih yang bakal kita kupas dari Ragil yang menjadi Master of Ceremony di Istana Negara tahun 2022. Tapi setelah yang berikut ini ya pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Speak Up, Bicara Terus Terang. Ya, kalau melihat Ragil saat ini pasti sangat berbeda dengan Ragil-Ragil yang dulu kan. Support, doa dari orang tua itu pasti yang sangat penting dan paling utama. Paling utama. Nah, gimana sih sebenarnya support dari orang tua
Ragil sendiri, pada saat Ragil sebelum nikah pun gitu ya, support untuk bisa menjadi poluan, apa memang ini ada keluarga orang tua gitu yang memang polisi, yang jadinya kamu kayak oh ya udah aku juga jadi poluan deh nantinya kalau udah gede begitu? Apakah memang dari orang tua atau seperti apa? Orang tua dari orang biasa sih Kak, cuma Oh dari gitu ya? dulu, aduh kalau bicara orang tua ini kayaknya mau menetes Jadi air mata. mewek ya. Jadi dulu itu orang tua Memang di saya sini sayang, di sini memang tum tempatnya, ada mau tisu. nangis, mau ketawa di sini aja ya. Jadi dulu, Iya. ibu dan almarhum bapak saya, aduh Oh bapak lagi udah nggak jadi ada ya. mau nangis. Tahun berapa? 2019. Bapak? Jadi gitu ya. aduh nangis. Nggak apa-apa, poluan juga manusia jadi bisa nangis lah ya. Jadi berdiri di Istana Negara kemarin tuh Kak yang terngiang-ngiang wajahnya bener. ayah karena beliau itu di antara dua bersaudara, sayang sih beliau tetap kasih sayangnya sama rata. Iya, Cuma iya. beliau itu paling gregetnya ke saya, yang namanya Karena anak adik bungsu ya, ke anak bungsu. Jadi bungsu. kemudian saya dan kakak itu di tahun apa ya, lebih ke saya jadi orangnya, istilahnya di antara dua bersaudara ini saya jadi orang lebih dulu Kak. Kakak saya waktu itu masih Nyari-nyari kesana kemari pekerjaan. mencari pekerjaan. Jadi kebanggaan orang tua di tengah orang tua yang seadanya dengan ya kasarnya ayah saya kan cuma lulus SD, kemudian ibu saya lulus SMA dengan pekerjaan bukan PNS, Bener-bener. bertahan dengan membesarkan kedua anaknya itu dengan biaya seadanya. Dan itu Kak, kalau berdiri di Istana Negara itu yang kemarin terbayang-bayang muka ayah karena kalau beliau masih ada mungkin beliau yang paling bahagia ya, paling bangga. excited membanggakan anak-anaknya ke tetangga-tetangga karena dulu pun saya belum di posisi seperti itu, hanya jadi cuma polwan dengan belum masih dengan zona nyaman seperti itu. Sudah membanggakan kiri kanan Kak. Terus berarti memang Ragil ini dari keluarga yang biasa-biasa aja. Berarti memang terlihat bahwa Ragil menjadi seorang poluan ini bukan karena dari keluarga seorang polisi. Jadi perjuangan itu terasa sekali Kak, apalagi perjuangan jadi polwan, kemudian perjuangan ke Istana Negara itu terasa sekali. Iya benar-benar. Karena benar-benar dorongan dari orang tua, bukan karena saya mimpi itu kayaknya nggak nyata begitu Kak, karena saya nggak punya orang dalam istilahnya, tapi dengan usaha saya, kemudian doa dari orang tua, restu dari suami, kemudian doa saya, bagaimana caranya suara saya, izinkan suara saya menggema di Istana Negara, itu selalu saya di setiap penghujung sholatku selalu saya selalu saya lantunkan Kak selama proses itu. Jadi itu dan orang tua saya selalu bilang kamu itu harus lebih dari saya. Kalau saya cuma wira swasta berarti kamu harus lebih dari itu. Benar-benar. Gitu Kak. Masih ingat gak sih di momen apa gitu ya waktu ayah masih ada dan Ragil kayak berasa kenapa pada saat di momen itu saya nggak seperti ini gitu? Jadi waktu itu Kak orang tua saya yang paling greget sekali itu saya ingat waktu saya sudah di bandara mau berangkat pendidikan. Bapak saya itu, saya sudah mau boarding Kak. Bapak saya datang cuma bawa biskuit Kak dalam kantong plastik, biskuit sama sebotol susu. Setelah itu kayaknya sudah proses boarding Kak. Waktu itu dia bilang jangan naik pesawat, jangan masuk ke dalam pesawat dulu. Ini saya ada bawa bekal untuk bekalmu ke masuk pendidikan. Tapi mohon maaf cuma ini yang bisa saya kasih Nak, karena uang bapak tidak cukup. Nah kemudian pada saat pelantikan polwan, orang tuanya semua ada Kak, bapak ibunya ada. Saya tidak ada dengan saya nggak bisa memaksa mereka karena saat itu ekonomi mereka tidak cukup untuk menghadiri pelantikan saya di Bali. Jadi balik dari situ harusnya
setelah saya bisa menghasilkan uang, menghasilkan sendiri, harusnya mereka bisa menikmati itu. Mereka bisa, apalagi ayah saya, dia bisa menyaksikan itu, tapi di tahun 2019 mungkin Allah lebih sayang. Jadi Bapak mendahului kami begitu. Oke, ya ampun, sedih banget. Turut berduka cita ya Ragil ya. Semoga Ragil menjadi wanita yang strong gitu ya, dan bisa membanggakan kedua orang tua, khususnya ibu yang masih hidup gitu ya. Oke, pokoknya selalu diberikan kesenangan lah untuk ibu gitu ya. Tapi alhamdulillah pokoknya puncaknya di sini Kak. Cuma ya puncak dari karirku saya merasa itu di tahun ini, di tahun 2022 ini apalagi posisi upacara sudah tidak vakum seperti tahun 2020 dan 2021 Kak. Jadi diberikan kesempatan berdiri di Istana Negara dengan kemeriahan, dengan warna tersendiri upacara tahun ini Kak. Bapak Jokowi kan memberikan warna tersendiri di tahun ini Kak, dengan ramai, kemudian tidak ramai, kemudian dengan kemarin itu ada yang dari Farel Prayoga, penyanyi cilik itu, hiburan itu, tapi tidak menghilangkan hikmatnya sebuah upacara. Wow, luar biasa, ini jadi merinding loh ya. Intinya kalau waktu itu maksudnya ayah dan juga ibu ayahnya masih ada. Alhamdulillah ngelihat Ragil pasti itu sangat bangga banget, dan pasti ceritanya nggak bakal habis-habis. Tidak bakal habis-habis Kak, bahkan sampai hari ini mungkin tidak bakal habis-habis. Apa yang pengen disampaikan kedua orang tua? Khususnya ayah ya. Dari awal kemarin terpilih Kak, saya selalu dalam hati itu Bapak, saya sudah jadi orang loh, saya sudah bisa berdiri di Istana Negara, membanggakan kedua orang tua yang dulu-dulu selalu direndahkan, selalu orang-orang dengan pemikirannya mereka sendiri, nggak mungkin bisa jadi polwan, anak-anak seorang penjual ikan, anak yang orang tuanya cuma lulusan SD, bukan dari berpendidikan tinggi, nggak mungkin sampai jadi polwan. Nah kemudian setelah jadi polwan, saya seleksi Istana Negara lagi, ada juga bahasa-bahasa yang nggak mungkin sampai di Istana Negara, yang namanya MC untuk orang-orang yang pemikirannya belum luas ya Kak istilahnya, nggak mungkin sampai di sana. Yang namanya di sana itu biasa sudah ada titipan istilahnya Kak, padahal mereka tidak paham yang namanya proses itu ada. Dan itu panjang banget, dan penuh Kak. usaha untuk orang-orang itu sekali, kan. Karena saingan-saingan saya waktu seleksi itu Kak, ada yang dari Korlantas Mabes Polri yang notabene itu penyiar Kak, yang selalu muncul di TV, yang jam terbangnya lebih tinggi, tapi kan aspek penilaiannya bukan hanya satu penilaian, masih ada penilaian-penilaian yang lain. Baik. Ya udah kalau begitu sebelum kita break lagi, Ayu juga sedikit mau ngasih tahu ke Ragil, semoga ini menjadi pengalaman terbaik kamu dan bisa kamu share ke orang-orang yang mungkin ceritanya seperti kamu dan bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga pun seperti itu. Ya udah kalau gitu kita break lagi nih pemirsa. Kita mau udahan dulu sedih-sedihnya ya ampun. Ya udah kalau gitu tetap bersama kami di Speak Hub, Bicara Terus Terang. Nah, balik lagi bareng sama Ragil di sini ya. Ragil masih semangat dong? Masih Kak, masih. Sudah lewat sedih-sedihnya. Udah lewat sedih-sedihnya, kita mau senang-senang lagi ya. Nah, Ragil, selama kamu udah menjalani kehidupannya kamu dari awal gitu ya sampai saat ini, di puncak saat ini yang udah puncak kesuksesannya kamu lah ya. Bisa dibilang seperti itu, menjadi Master of Ceremony di Istana Negara tahun 2022 ini. Yang kamu ambil hikmahnya, pelajarin di hidupnya kamu itu apa? Bahwa manusia itu apa? Jadi setiap orang itu Kak, mimpi dan kesuksesannya itu bukan karena dari nasib, tapi bagaimana dia caranya mengolah mentalnya dia, mampu atau tidak. Kalau kita terus stuck di nasibnya kita nggak akan maju Kak. Jadi bagaimana caranya kita berani keluar dari zona nyaman, menghadapi berperang dengan isi kepala sendiri, dari masukan-masukan orang-orang yang gampang mempengaruhi, insecure Kak. Nah itu bagaimana cara kita melawan itu dan melawan nasib Kak, merubah nasib.
Jadi dari mentalnya kita Kak, seperti itu. Oke, berarti memang mentalnya Ragil sudah apa ya, sudah kokoh, sudah kuat, apalagi dengan melihat kehidupan orang tua. Iya betul Kak. Dari Sudah situ terbentuk dari Ragil situ. dari Sudah situ kebal lah istilahnya sudah Kak. kebal terbentuk dari situ ya Ragil Prosesnya Kak. ya. Oke, proses by prosesnya yang sangat panjang dan alhamdulillah Ragil sudah mencapai titik kesuksesannya Ragil. Nah, gimana kehidupan Ragil pada saat sudah menjadi Master of Ceremony di Istana Negara? Pasti banyak banget dong kayak endorse-endorsean di Instagram pun kayaknya saya lihat sudah ada 11.000 lebih ya. 11,5 ribu Kak. Boleh Mina jadi selebgram Endorse gitu. dong, waduh. Gimana nih perasaannya Ragil? Apakah ada yang berbeda antara Ragil yang sebelum menjadi MC di Istana Negara dan sesudah? Pasti ada Kak. Ada, Tapi bagaimana cara kita menjaga sikap yang pertama Kak, kemudian menjaga etika. Setelah itu jangan jumawa Kak, jangan berpuas diri. Karena saya pun berdiri di Istana Negara tidak sampai saya tidak merasa saya sudah bisa menguasai Master of Ceremony nih. Saya saja bisa belajar dari Kak Ayu tuh Kak, bagaimana membawakan acara non formal seperti itu Kak. Jadi saya tidak mau berpuas diri, saya masih mau banyak belajar karena MC itu akan tetap yang namanya public speaking akan tetap dibutuhkan sampai kita tua nanti, sampai saya pensiun masih tetap dibutuhkan yang namanya berkomunikasi Kak. Kita adalah wadah gitu ya, menjadi gelas kosong yang siap untuk terus diisi Kak. Saya pun ke istana itu sekalipun saya punya sering di sini dipakai di Polda Sultra, saya ke istana itu saya mengosongkan ilmu saya nggak mau egois, saya ini saya gini-gini. Karena di mana langit, di mana bumi berpijak di sana langit kita junjung Kak. Di mana kita menginjakkan kaki di situ aturan dan aturan yang berlaku yang kita harus taati dan hormati. Nah itu dia, wow luar biasa banget ya. Nah Ragil, karena Ragil udah menjadi seorang Master of Ceremony di Istana Negara, karena itu adalah impian Ayu juga. Kak Ayu kayaknya lebih banyak ini deh jam terbangnya Kak. Aduh, Masya Allah, tapi Ragil luar biasa loh. Gimana sih Ragil pengen dicontohin waktu itu pada saat kamu membawakan upacaranya seperti apa? Dan katanya memang ada perubahan gitu ya betul Kak. Sedikit jadi, mungkin dijelasin. Jadi dinamika di Istana Negara sama di daerah itu berbeda Kak. Jadi sejak Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden, beliau merequest melalui protokol-protokol istana untuk suara Master of Ceremony pemandu acara selama beliau menjadi pimpinan acara atau upacara untuk diluaskan Kak. Tidak ditekan, tidak dibulatkan, tidak kesannya seperti membentak pimpinan karena iya gitu yang kayak upacara detik-detik proklamasi itu kan kayak tekan kemudian tekanannya kayak lebih membaca puisi kayak begitu kan, dan itu kan sebenarnya yang kita pakai di wilayah masing-masing Kak, karena mindsetnya kita sudah terbentuk seperti itu Kak, apalagi militer TNI Polri kan bawaannya sudah seperti itu Kak. Dan kita kembali lagi Kak, MC itu selera, kita harus mengikuti kemauan pimpinan Kak. Kemauan ya itu Kak, di mana langit berpijak di sana di mana bumi berpijak di sana langit kan kujunjung. Nah setelah itu kita mengikuti suara permintaannya beliau Bapak Presiden untuk suara diluaskan sesuai dengan pembawaan beliau. Luas, santai tapi tidak menghilangkan dari acara hikmatnya sebuah upacara. Apalagi waktu itu kami menggunakan pakaian adat Nusantara Kak, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya kan pakaian dinas upacara masing-masing angkatan. Nah untuk pertama kali diubah pakaian adat Nusantara supaya mindsetnya kita upacara itu formal, suaranya bulat itu berubah Kak. Kalau upacara di istana itu requestannya harus yang luas, lembut tapi tidak menghilangkan hikmatnya sebuah upacara. Oke, ya udah kalau begitu coba dicontohkan mungkin. Kak. Aduh, Ayu mau langsung nyatat di sini ya. Ya ampun, ini adalah pelajaran yang penting juga bagi saya. Makasih Ragil ya. Oke, coba Ragil. Di mana nih Kak? Presiden aja ya pada saat presiden masuk. Benar. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Huri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Seperti itu Kak. Jadi Bener. Intonasinya tuh sangat-sangat turun Kak, lebih lembut.
sesuai dengan pembawaannya beliau yang lembut sekali. Benar-benar. Beliau itu kan kalau menerima laporan dari komandan upacara kan iya. laksanakan. Nah, Iya. kita mengikuti seperti itu, Kak, mengikuti intonasinya beliau seperti itu. Jadi memang ada perbedaan di tahun 2022 Di tahun 2020 ini dan ya? sampai selama beliau menjabat sebagai presiden, intonasi itu yang akan terpakai, Kak. Seperti itu. Luar biasa, berarti jadi contohnya adalah Iya, Ragil Kak. dong. Jadi trendsetternya itu Ragil pasti ya. Apakah ada susah-susahnya pada saat itu, karena kan memang mindsetnya kita kalau upacara bendera gitu-gitu kan, betul, Kak. kayak gitu-gitu. Apakah ada Susah, susah-susahnya? Kak. Susah, Kak, makanya waktu itu kita benar-benar digenjot bagaimana caranya kita merubah mindset. Tapi yang namanya mau pimpinan bagaimana? Nah, itu gunanya tes psikologi, Kak. Bagaimana ketika kita ada perubahan, ada penekanan dari pimpinan, bagaimana caranya kita mengelola itu, bagaimana cara kita menghadapi itu, Kak. Kalau kita tidak mampu pasti buyar semua, Kak. Dan tidak akan terpilih. Tidak akan terpilih ya. Kak. Wow, luar biasa. Nah, ini juga pada saat kamu menjadi seorang Master of Ceremony di Istana Negara, kan ini kan banyak banget tuh teman-temannya, kayak di angkatan apa, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan Polwan. Nah, pada saat itu suasananya seperti apa? Apakah pada saat mau kayak udah mau diserahkan acaranya ke kamu gitu ya, perasaan pada saat itu gimana? Karena ini adalah satu dunia yang bakal nonton kamu. Kalau yang namanya nervous sama grogi sudah pasti ya, Kak, dimanapun itu. Penyanyi-penyanyi ini saja kadang ada nervous, apalagi pimpinan upacara ini orang nomor 1 di Indonesia. Tapi bagaimana cara kita mengelola pernafasan, kemudian bagaimana caranya kita mengelola nervous sama grogi itu dengan lebih, saya ini pasti bisa. Saya berdiri di sini ini menciptakan kepercayaan diri, Kak. Dan mengatur nafas yang paling penting itu, Kak, supaya tidak tremor, kemudian nervous sama grogi itu hilang. Luar biasa ya. Dan ternyata kamu bisa mengkontrol semuanya. Alhamdulillah, Kak, sekalipun di awal-awal nervous sama grogi itu pasti ada, Kak. Wow, luar biasa ya Ragil. Ini banyak banget pelajaran yang kita bisa petik dari ceritanya Ragil, pengalaman-pengalamannya Ragil menjadi seorang polwan, terus pengalamannya Ragil di keluarga, terus ceritanya pada saat menjadi Master of Ceremony. Dan ini kan kamu udah ada 11.500 followers, 11,5 ribu gitu ya followersnya kamu. Gimana? Apakah ada mungkin dari kayak seorang polwan, apakah ada usaha-usaha lain gitu yang kamu jalani? Kalau suami ada, Kak. Suami ada coffee shop, tapi berdirinya di kantor, Kak. Wow, luar biasa. Pokoknya dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan, Kak. Selagi produktif gitu kan. Wow. Selagi produktif dan itu bermanfaat, Kak. Kenapa tidak? Baik. Berarti memang maksudnya kalau untuk kayak endorse juga Ragil nerima di Instagram. Tawaran ada, Kak. Banyak Cuma menolak tidak, Kak. Cuma untuk saat ini saya pending dulu karena takutnya mengganggu pekerjaan, tugas. Kamu, kan? Jadi saya masih mencari waktu yang tepat untuk menerima endorse itu, Kak. Baik, luar biasa ya. Sekarang udah jadi artis, pasti ini banyak banget diundang dong. Iya, Kak. Tapi cerita-cerita seperti ini baru pertama kali nggak sih kamu? Kalau untuk nangis-nangis tadi tuh, Kak, baru pertama kali, Kak. Oh my God, trending topik ini ya, saya yakin ya. Saya posting itu, Kak. Boleh Mi, ya udah. Ragil, apa yang pengen kamu sampaikan ke generasi milenial kita, ke polwan yang semuanya pada cantik-cantik, apalagi nih 1 September memperingati Hari Polisi Wanita, dan juga bagaimana menjadi seorang yang bisa percaya diri seperti Ragil. Selamat Hari Jadi Polisi Wanita ke-74. Semoga polwan semakin berjaya, tangguh, tegar di setiap keadaan, kemudian eksistensinya bisa ditingkatkan sehingga integritasnya tercipta dan mampu berkontribusi untuk kepolisian, untuk kemajuan kepolisian negara Republik Indonesia. Amin. Untuk generasi milenial kita nih. Untuk generasi milenial tetap semangat, kembangkan apa yang ada di dirimu.
jauhi lingkungan toksik, kemudian perluas pertemanan yang positif tentunya, kemudian jangan overthinking dan mudah insecure. Nah itu dia, luar biasa, terima kasih sekali lagi sudah berbagi tips, sudah berbagi motivasi untuk kita semua yang sedang menyaksikan, terkhusus mungkin generasi milenial yang pengen jadi polwan, pengen jadi polisi juga. Pokoknya jangan patah semangat, terus berjuang sekali lagi, dan jangan jangan melihat bahwa kamu gak punya keluarga polisi dan kamu gak bakal bisa, tapi ternyata itu sangat itu harus dipatahkan. Benar, harus dipatahkan karena melihat dari ceritanya Ragil sendiri, karena Ragil nggak ada sama sekali keluarga dari polisi, tapi ternyata Ragil bisa menunjukkan bahwa Ragil itu bisa menjadi seorang polisi wanita. Luar biasa, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, untuk Bribtu Ragil udah hadir di sini, dan salam untuk keluarga selalu sehat. Amin. Dan juga sukses untuk karirnya Ragil ke depan. Mudah-mudahan habis dari Bribtu jadi apa lagi? Brigadir, amin. Setelah itu bisa sekolah perwira, nanti kalau ada ini, amin. Itu nanti menjadi mimpi kedepannya Ragil lagi ya. Nanti juga saya punya mimpi bisa sama-sama nge-MC Kak, nge-MC, berdua kayu. Amin. Kita sih bakal tandem ya. Iya Kak. Oke, yaudah kalau begitu ini dia hadiah dari Speak Up Ragil, mohon untuk diterima. Iya. Oke, dan tentunya sekali lagi terima kasih buat Ragil dan udah menjadi bintang tamu di Speak Up, udah buka-bukaan di sini gitu ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi untuk masyarakat Kota Kendari, umumnya Provinsi Sulawesi Tenggara. Yaudah kalau begitu, Ayu Purnama pamit undur diri dan sampai jumpa di Speak Up berikutnya. Bye bye. Terima kasih Ragil.